Hello guys, kali ini bersama-sama kita akan belajar bersama bisnis pengantar makanan di ujung tanduk. Kelemahan secara umum adalah perusahaan aplikasi layanan pengantar makanan tidak memiliki pembeda dalam bisnis mereka. Akibatnya, konsumen hanya menunggu platform yang memberi harga lebih murah. Kapan Anda terakhir mengorder makanan melalui aplikasi? Tidak sedikit yang mengatakan sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, dan seterusnya. Sebagian besar mengeluhkan harga makanan dan ongkos kirim yang makin mahal. Masa-masa pesanan makanan dengan harga murah telah berakhir. Pada masa itu, walau resto hanya dekat, banyak orang pesan melalui aplikasi karena lebih murah. Sekarang, satu dua penawar murah kadang muncul, tetapi sekedar pemanis dalam promosi. Keluhan-keluhan soal harga yang makin mahal muncul sejak beberapa waktu lalu. Harga makanan memang menjadi mahal karena kenaikan harga sejumlah bahan makanan. Akan tetapi pada waktu yang tidak berbeda, ongkos pemesanan dan pengiriman juga dirasa membebani. Tambahan biaya yang sebelumnya tidak pernah ada, ongkos pemesanan dan biaya administrasi. Restoran juga mengaku terbebani dengan biaya aplikasi sehingga mereka kerap menaikkan harga makanan ke konsumen sebagai kompensasi, sehingga beban tambahan harus ditanggung pembeli. Bisnis layanan pengantaran makanan melalui aplikasi memang tengah berada di simpang jalan. Mereka lagi mencari model bisnis yang tepat. Perusahaan asal India, Zomato, yang beroperasi sejak 2010 telah menutup operasinya di beberapa negara mulai tahun 2021. Mereka menutup layanan di Indonesia pada tahun ini dan memiliki berfokus di India dan Uni Emirat Arab. Di Uni Emirat Arab, operasi mereka juga terbatas, tidak termasuk layanan pengiriman makanan. Begitu juga Traveloka Eats yang juga ditutup pada tahun 2022. Situasi yang tidak kalah rumit tengah dialami oleh layanan pengantaran makanan di Amerika Serikat, seperti DoorDash, Uber Eats, GrabHub, dan Postmates. Mereka masih berkompetisi untuk memberikan harga promosi dan bakar uang untuk menarik lebih banyak konsumen. Di antara mereka bahkan ada yang mengeluarkan biaya hingga 35% dari pendapatan. Bila mereka melepaskan harga promosi, konsumen akan beralih ke platform pesaing yang lebih murah. Kondisi yang tidak berbeda dialami pelayanan pengantaran makanan di Indonesia, seperti GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood. Kelemahan mereka secara umum adalah perusahaan aplikasi layanan pengantaran makanan tidak memiliki pembeda dalam bisnis mereka. Akibatnya konsumen hanya akan menunggu platform yang memberi harga lebih murah. Mereka tidak tertarik dengan rekomendasi dan lain-lain. Urusan konsumen memang hanya satu, yaitu harga murah saja. Kemudahan membuat order juga sudah relatif sama, sehingga tidak bisa lagi jadi pembeda layanan. Beberapa upaya yang dilakukan seperti membangun cloud kitchen atau dapur bersama juga tidak menjadi daya tarik. Muara persoalan adalah komisi yang harus dibayarkan restoran ke perusahaan platform. Pada awalnya, restoran memang mendapat lonjakan order dari para pemesan ketika strategi bakar uang masih berlangsung. Akan tetapi sebenarnya lonjakan ini semu, karena pemesan lebih melihat harga yang sangat murah. Ketika kemudian semua orang harus menjalankan bisnis murni, alias tanpa diskon dan lain-lain, restoran terbebani dengan komisi. Sementara konsumen juga terbebani dengan ongkos kirim, biaya aplikasi, biaya pemesanan, semua menjadi mahal di mata konsumen. Pandemi yang mereda membuat pilihan konsumen untuk mengunjungi restoran kembali muncul. Mereka membutuhkan bukan hanya makanan, melainkan juga suasana. Apalagi kedatangan ke restoran biasanya diikuti oleh keluarga besar dengan jumlah anggota yang tidak sedikit. Otomatis urusan pesan makanan secara daring untuk sebagian besar keluarga pada hari itu sudah tidak ada lagi. Orang akan memilih pesan makanan melalui aplikasi ketika keadaan sangat memaksa. Order melalui aplikasi menjadi pilihan terakhir. Di sejumlah negara, dampak situasi ini menyebabkan pemesanan makanan
melalui aplikasi turun 10 hingga 20%. Memang beberapa aplikasi mencoba bisa memesan dine-in langsung via platform, tapi rupanya tidak berjalan efektif. Berbagai upaya dilakukan, tetapi sangat sulit keluar dalam jebakan diskon bagi konsumen. Upaya yang bisa dilakukan hanyalah memperkecil diskon sehingga perusahaan tidak mengeluarkan dana besar untuk memberi daya tarik. Perusahaan platform akan saling intip ketika di suatu tempat ada perusahaan yang mengenakan komisi sangat tinggi, perusahaan lain akan memberikan diskon. Kadang ketika kompetitor lengah, perusahaan lainnya akan membebankan komisi pada restoran dan ongkos aplikasi bagi konsumen. Mereka sekedar bermain-main di area kosong. Ketika kompetitor tidak melakukan, maka mereka melakukannya. Akan tetapi, sampai kapan bisa bertahan? Upaya lainnya adalah melakukan konsolidasi pemain di pasar. Usulan ini menyebutkan satu-satunya jalan menuju profitabilitas bagi perusahaan pengiriman makanan adalah melalui konsolidasi para pemain di pasar. Secara teori, apabila ada lebih sedikit pemain di pasar, insentif untuk terlibat dalam taktik penerapan harga yang kejam bisa dilakukan. Dalam skenario ini juga akan lebih mudah menaikkan harga karena pelanggan tidak memiliki banyak alternatif platform. Satu-satunya cara adalah menaikkan harga makanan. Ketika semua dilakukan, konsumen akan membayar harga yang lebih tinggi. Guys, konsolidasi mudah diucapkan, tetapi akan sulit dilakukan. Apalagi di Indonesia, GrabFood dan GoFood sebagai contoh mempunyai jalan-jalan sendiri. Mereka memiliki kultur dan cara berbisnis yang berbeda. Mereka akan tidak mudah disatukan. Belum lagi aturan persaingan usaha akan mempersulit upaya konsolidasi pemain. Kekuatan baru yang cenderung bersifat monopolistis akan menjadi masalah besar dan tidak berujung, sekalipun mereka mampu melobi otoritas yang ada. Beberapa perusahaan membuat inovasi dengan membuat program loyalitas, pembelian voucher, melihat menu restoran, atau tentu komentar atau analisis dari sejumlah konsumen tentang sebuah restoran. Akan tetapi, sepertinya bisnis layanan pengantar makanan ini sudah mentok. Konsumen hanya ingat tentang satu hal, yaitu diskon-diskon yang muncul besar-besaran ketika bisnis ini muncul menjadi semacam kutukan. Bisnis layanan pengantar makanan adalah diskon. Platform menjadi tidak memiliki nilai atau makna tambahan apapun bagi konsumen selain diskon itu. Bisnis pengantar makanan sedang di ujung tanduk. Berlanjut atau berhenti sampai di sini. Guys, bagaimana menurut pendapat Anda sebagai konsumen maupun resto? Tulis komentar Anda di bawah. Kita akan berdiskusi bersama supaya bisnis pengantar makanan ini dapat tetap eksis di Indonesia. Dan jangan lupa klik like and subscribe. Salam satu wajan.